Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Kita akan melakukan ibadah keluarga hari ini, Rabu 3 Maret 2021. Pelayan firman pada malam hari ini adalah Ibu Pendeta Ana Leander Sairang. Kita akan masuk di dalam ibadah. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita dipertemukan kembali dalam ibadah ini. Hati dan pikiran yang terarah pada juru selamat yang bangkit untuk kita, hendaklah menjadi sikap umat yang datang ke hadirat-Nya. Mari kita berdiri menghadap Allah dalam ibadah ini dengan sukacita dan mengangkat pujian. Gita Bakti 6, baitnya yang pertama dan kedua. Bernyanyilah orang percaya. Percaya, bergemar dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang dalam hati kecil, jadi ringan di dalam cahaya salib. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama beribadah. Biarlah Tuhan, ibadah kami boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan penyertaan ibadah dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membacakan Mazmur pujian, terambil dari Mazmur 40, ayatnya yang ke-14 hingga 15 secara berbalasan. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Kita menyanyi dari Gita Bakti 6, baitnya yang ketiga dan keempat. Bernyanyilah orang percaya. Siarkanlah terang pengampunan yang terbit atas bumi alam, sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita mengucap syukur boleh berada dalam persekutuan ibadah keluarga di hari Rabu malam ini. Karena itu mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa.
Kami menaikkan puji dan syukur, terima kasih Tuhan, ketika di malam hari ini Tuhan mempertemukan kami, walaupun secara daring di rumah masing-masing, tapi kami tetap boleh merasakan kehadiran dan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Dan saat ini kami akan bersama-sama berada di sekitar firman-Mu. Curahkanlah kami Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti maksud Tuhan di dalam firman-Mu, dan dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam firman-Mu, dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Inilah kami Tuhan, umat-Mu, yang berserah berseru hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. Saya akan membaca ayat yang nomor ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudara membaca ayat nomor yang genap. Firman Tuhan bagi kita dalam persekutuan ini dari 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. Lembaga Alkitab memberikan judul Sukacita atas Jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi, dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuhnya. Tetapi kami saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang bukan cuma mendengar firman Tuhan, tapi juga melakukannya dalam kehidupan berimannya dari hari ke hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang berada di rumah, kita masih bersama-sama berada dalam persekutuan di rumah masing-masing, tidak langsung bertatap muka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mengapa umat Tuhan di Tesalonika patut untuk bersorak-sorai, patut untuk bersukacita? Pembacaan firman Tuhan di malam hari ini bagi kita hendak memberikan kepada kita pengajaran yang akan membuka diri kita untuk memahami lebih jauh dan lebih tentang sukacita orang Kristen. Melalui pembacaan kita ini, kita mau melihat dari beberapa jemaat yang Paulus kirimkan surat, jemaat Tesalonika memiliki keunikan tersendiri. Bahkan dapat dikatakan bahwa jemaat Tesalonika merupakan teladan. Jemaat Tesalonika merupakan panutan yang ideal, yang patut diteladani, yang patut dicontoh. Jika kita melihat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika,
Paulus sungguh bersukacita. Paulus sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kenapa dia bersukacita dan bersyukur? Karena dia melihat pertumbuhan rohani jemaat Tesalonika. Dan juga jemaat Tesalonika begitu bersukacita menerima dan melakukan firman yang mereka terima dan dengar. Dan ternyata firman Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya diterima dengan sukacita oleh jemaat yang mendengar. Ketika boleh memberitakan Injil, ketika boleh memberitakan firman Tuhan, sekalipun itu ada rasa lelah, letih, menghadapi kesusahan, menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan. Tapi Paulus tidak ada merasakan hal itu karena dia melihat betapa jemaat Tesalonika mau menerima, mau mendengar dan juga mau melakukan firman yang disampaikan di tengah-tengah mereka. Yang memberitakan firman Tuhan dan yang mendengar firman Tuhan sama-sama mendapat sukacita yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pelajaran yang berharga bagi kita sebagai jemaat Tuhan saat ini. Tentang apa yang terjadi pada jemaat Tesalonika. Ketika firman Tuhan itu diterima dan firman Tuhan itu bekerja sehingga berbuahkan sukacita bagi umat Tuhan. Namun bagaimana kita mendapatkan sukacita jika yang menyampaikan firman Tuhan dan yang menerima firman Tuhan hanya sebatas formalitas dan rutinitas belaka. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, baiklah kita merenungkan ada beberapa pertanyaan ini. Mana firman Tuhan yang kita beritakan? Mana firman Tuhan yang kita dengar? Jika firman Tuhan yang kita dengar itu tidak tinggal diam dalam diri kita, dalam kehidupan kita, bagaimana mungkin kesusahan, penderitaan dan kesulitan itu berlalu dari hidup kita? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita melihat lebih dalam tentang apa yang hendak kita terima melalui pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Pertama, firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu berkuasa mengubah kehidupan kita untuk jauh lebih baik. Hal ini dapat kita lihat dari ayat 13. Sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebagaimana istilah yang mengatakan, Alkitab sudah ditulis, tetapi Alkitab belum selesai menulis. Dari ungkapan ini Bapak Ibu, hendak menyadarkan saya dan saudara kita, bahwa walaupun hari, walaupun minggu, walaupun bulan, walaupun tahun, dan situasi yang terjadi dalam hidup ini selalu berganti. Apalagi di saat-saat pandemi COVID-19 ini. Namun firman Tuhan akan tetap menuliskan, memberitakan pembaharuan dalam hidup manusia. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat dalam 2 Timotius 3. Kita buka 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bahwa firman Tuhan itu bukan sekedar kata-kata untuk didengarkan, tetapi firman Tuhan itu adalah kata-kata untuk mengubah kita menjadi lebih baik, yaitu dengan menerima firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengajar kita, firman Tuhan itu menyatakan kesalahan, firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan, dan firman Tuhan itu mendidik pada jalan kebenaran. Yang kedua, firman Tuhan adalah sumber sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk dapat menikmati buah hasil dari firman Tuhan tidak terletak pada siapa yang menyampaikan. Makanya ketika kita mengikuti ibadah, jangan lihat siapa yang menyampaikan firman Tuhan. Karena kadang itu masuk dalam hal yang pribadi. Kita kadang pilih-pilih pelayan firman. Apalagi sekarang banyak sekali tawaran tentang pelayan-pelayan firman Tuhan. Lalu bagaimana penyampaiannya? Kita
kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan disampaikan. Apa yang disampaikan dalam firman Tuhan itu? Menerima firman Tuhan, jangan seperti orang yang memilih-milih makanan. Kadang kalau kita pilih makanan kan Bapak Ibu pasti kita pilih makanan yang kita suka. Makanan yang enak. Kalau yang tidak kita suka, yang tidak enak, kita akan abaikan. Atau seperti kita memilih juga tempat makanan, pasti ada tempat makanan favorit bagi kita. Misalnya di restoran, di mall, di kafe, atau juga mungkin di tenda-tenda kaki lima. Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan soal suka atau tidak suka. Semuanya kembali ke kita yang akan menerima mendengar firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan begini dalam Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jika kita kembali kepada jemaat Tesalonika, mereka begitu haus, mereka begitu lapar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka mendengar firman Tuhan, mereka langsung menyerap dalam hidup mereka. Mereka meninggalkan berhala-berhala, mereka berbalik kepada Tuhan yang hidup dan benar itu. Jika firman Tuhan ini kita terima, seperti seorang yang haus, yang lapar, maka kita akan menerima buah yang manis dari firman Tuhan. Kita akan merasakan kepuasan, kita akan merasakan kelegaan, kita akan merasakan tercukupkan. Sehingga kita akan bersuka cita. Sebab firman Tuhan memberikan kita semangat. Firman Tuhan memberikan kita motivasi. Firman Tuhan memberikan kita keyakinan, pengharapan, dan kepastian. Sehingga secara pasti segala kelelahan kita, segala kesusahan kita, segala penderitaan kita, segala ketakutan kita yang ada pada diri kita akan disingkirkan. Apalagi di saat-saat ini, dalam COVID-19 pandemik ini, betapa kita merasakan mulai jenuh. Sudah setahun lebih kita berada dalam kondisi seperti ini. Harus melakukan protokol kesehatan. Tapi kadang kita mengabaikan. Karena itu kita diingatkan, bagaimana kita boleh tetap berada dalam situasi seperti ini sekalipun ini susah, ini sulit, ini seperti penderitaan. Mari kita tetap bertahan karena kita punya Tuhan yang luar biasa, firman-Nya menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Itulah alasannya kenapa sekalipun dalam kondisi seperti ini kita tetap bersuka cita, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dari firman-Nya kita tahu bahwa Tuhan kita luar biasa. Dari firman Tuhan juga kita boleh belajar bahwa Tuhan yang penuh cinta kasih itu senantiasa akan menolong kita. Dia penolong yang sejati, yang tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita sendiri menjalani hari-hari kehidupan kita. Sehingga pengajaran berharga yang bisa kita terima melalui pembacaan firman Tuhan malam hari ini adalah bahwa Tuhan adalah sumber sukacita yang dapat membuat kita bersorak-sorai dalam hidup ini. Caranya, Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti tadi yang saya katakan, dengan menerima firman Tuhan, tinggal dan bekerja dalam hidup kita. Jika kita menerima firman Tuhan, tinggal dalam diri kita, hidup dalam diri kita, sama artinya kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 1 ditegaskan, firman itu adalah Allah. Jika kita menolak firman Tuhan, itu sama artinya kita menolak Tuhan dalam diri kita. Sebaliknya, jika kita menerima firman Tuhan bekerja dalam diri kita, maka sama artinya kita menerima Tuhan bekerja dalam diri kita. Selamat menjalankan kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang ditaburkan bagi kita. Selamat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Lakukanlah dengan kesetiaan dan ketaatan perintah ketetapan peraturan Tuhan dalam kehidupan kita, dan mulailah rajin membaca firman Tuhan dari Alkitab dari hari ke hari. Ingatlah selalu, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, 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 Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga, itulah yang berkenan dan masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengaminkan firman Tuhan dengan mengangkat pujian Kidung Jemaat 443 bait 1 dan 2, Kau Sukacita. Sukacita dalam derita Yesus Kristus.
Namamu Tuhan kami agungkan, di hadapan-Mu kami umat-Mu bersukaria. Haleluya. Karena percaya kami pun jaya, puji-pujian kami nyanyikan, Tuhan setia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersatu hati menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Di malam hari ini kami mengucap syukur berterima kasih. Tuhan, Engkau yang penuh cinta kasih itu sudah menjaga, memberkati, memelihara kami dari pagi sampai dengan malam hari ini. Ketika kami boleh menjalankan kegiatan tugas tanggung jawab pekerjaan kami di sepanjang hari ini dan malam hari ini, kami boleh bersama-sama dipersekutukan, dihimpunkan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing dalam rumah kami. Kami boleh memberikan diri kami, waktu kami untuk beribadah, mengucap syukur, berterima kasih kepadamu. Karena Tuhan sudah menjaga memelihara kami sepanjang hari ini, dan kami saatnya mengucap syukur dalam ibadah yang Tuhan hadirkan bagi kami. Kami mengucap syukur berterima kasih Engkau melawat kami melalui kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami untuk melihat pengalaman iman jemaat Tesalonika yang dipimpin, yang diasuh oleh Rasul Paulus. Mereka penuh setia, taat. Mereka mendengarkan firman yang disampaikan. Dengan penuh sukacita mereka menyambutnya. Dan mereka bukan hanya mendengar, tapi juga melakukan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Jemaat Tesalonika membawa sukacita bagi Rasul Paulus. Jemaat Tesalonika membawa kebahagiaan dan membawa ucapan syukur bagi Paulus. Betapa buah karya layannya menghasilkan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan senantiasa boleh memiliki kerinduan dalam kehausan kelaparan kami akan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh dilawat oleh firman Tuhan. Kami selalu rindu disapa oleh firman Tuhan. Dalam membaca firman Tuhan setiap hari. Dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan bukan hanya dengan kata-kata kami memperlihatkan firman Tuhan. Tapi melalui perbuatan, sikap hidup kami, tingkah laku kami. Kami boleh memperlihatkan firman Tuhan itu. Kami menjadi Alkitab yang terbuka. Sehingga melalui sikap hidup perbuatan kami, orang melihat betapa firman Tuhan itu dalam hidup kami dinyatakan. Dan betapa kami pengikut-pengikut Yesus Kristus boleh setia mengikuti Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Kami berdoa pada malam hari ini Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan, dalam kehidupan mereka yang mereka jalani saat ini, dalam pekerjaan usaha mereka, mereka yang masih bekerja, bahkan juga tidak bekerja Tuhan, yang menolong mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau mencukupkan akan kebutuhan hidup mereka di saat-saat seperti ini. Banyak kendala, banyak persoalan yang dihadapi jemaat-Mu. Ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan, berkati kehidupan mereka. Tuhan, ada di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu, menolong mereka ketika ada persoalan berhubungan dengan keluarga mereka. Bukan hanya tentang ekonomi, tapi juga bagaimana hubungan satu dengan yang lain, orang tua dan anak, suami, istri, kakak, adik, mertua, mantu. Tuhan berkati ketika ada persoalan, pergumulan. Ulurkan tangan kasih-Mu sebagaimana firman-Mu Tuhan, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa melawat umat-Mu, Engkau senantiasa merawat mereka dengan cinta kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh, baik dirawat di rumah bahkan juga di rumah sakit. Mereka dalam penderitaan karena sakit yang dialami saat ini. Tuhan Yesus, Engkau menjamah mereka, Engkau menyembuhkan mereka, Engkau memulihkan mereka. Pakai setiap tenaga medis, obat-obatan Tuhan berkati, makanan minuman Tuhan berkati yang akan diterima doa dalam tubuh mereka. Dan berkati juga setiap keluarga yang penuh cinta kasih mendampingi, merawat. Karena itu menjadi bagian dalam proses kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang akan menghadapi ulangan, kenaikan kelas, ujian akhir.
Tuhan berkati anak-anak kami, karena ada kendala mereka tidak bisa bertatap muka dalam proses belajar dan ulangan dan ujian. Tapi Tuhan yang menjaga merawat anak-anak kami, mereka boleh sungguh-sungguh belajar sehingga dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Bahkan juga anak-anak kami dalam perkuliahan, Tuhan berkati yang sedang nyusun skripsi, yang akan sidang skripsi, bahkan anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Tuhan membuka jalan dan berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati kami malam hari ini, malam menjadi bagian dalam kehidupan kami, tapi kasih dan setia Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Inilah doa, harapan, kerinduan kami kepadamu Tuhan, firman yang hidup, juru selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Marilah bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 37 ayatnya yang ketiga hingga 4 yang menyatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian Gita Bakti 89, baitnya yang pertama dan kedua. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan telah memberikan kami kesempatan juga untuk memberikan persembahan. Biarlah ya Bapa, persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri persekutuan di tengah-tengah keluarga masing-masing. Beginilah firman Tuhan yang menjadi amanat pengutusan bagi kita. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kita mengangkat pujian. Biarlah kita kembali dalam kehidupan kita menjadi pelaku firman Tuhan di tengah-tengah keluarga yang Tuhan anugerahkan. Pujian bagi kita mengakhiri persekutuan ini, kita bakti 254 bait 1 dan 3. Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cocokannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan menjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah, suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Kasih yang sempurna dan berkat penuh, Roh Kudus nyatakan dalam hidupmu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan menjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah, suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Nikmatilah kasih Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian dalam kasih dan kebenaran mulai saat ini
sampai kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, ibadah keluarga telah kita boleh laksanakan dalam kemurahan kasih Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam.